Jawabannya kurang komprehensif karena masalahnya lebih kompleks dari itu, Pak Ganjar. Tapi izinkan saya sampaikan, untuk seperti ini minimal saya melihat harus mengerjakan minimum 4 hal. Satu adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua, termasuk closure bagi keluarga. Yang ketiga, korban harus ada kompensasi, clear. Dan yang keempat, negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. 4 harus dikerjakan. Nah, saya kemudian melihat untuk itu bisa dikerjakan, maka kita tidak bisa abu-abu seperti yang tadi disampaikan. Saya melihat kalau begitu 4 ini harus dilakukan, berarti yang pertama mungkin kita harus melakukan investigasi ulang, melakukan review. Kita harus menyelamatkan institusi, memastikan bahwa institusi itu selamat. Saya ingin tahu apakah Pak Ganjar sependapat dengan pandangan saya. Soal komprehensi atau tidak komprehensif terkait dengan itu selera dan subjektif. Dari 4 hal tadi itu, saya kira hampir semua pelindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Kalau kemudian tidak terjadi, tidak boleh terjadi lagi, saya kira itu value yang mesti dicontohkan. Kita kerjakan semuanya. Saya orang yang tidak pernah abu-abu. Hitam, putih, sat-set. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu. Maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2, karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu. Itu tadi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung perihal tragedi Kanjuruhan dan kasus kilometer 50 kepada calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat sesi tanya jawab. Saya akan tanya dulu ke Mas Johan bagaimana tanggapannya, tapi bahasnya usai jeda ya. Sekaligus juga nanti Mas Teguh Juwarno tetap di pasca debat calon presiden 2024, debat pertama. Kembali lagi di pasca debat perdana calon presiden pemilu 2024. Mas Johan, tolong ditanggapi tadi kritikan Mas Anies ke Mas Ganjar yang soal Kanjuruhan dan juga kilometer 50. Saya kira tadi nggak ada perdebatan ya Pak Teguh ya, antara Mas Anies dan Mas Ganjar ya. Cuman tadi Mas Anies mungkin kurang mendengarkan secara lengkap ya. Kan kemudian Mas Anies bilang kurang lengkap katanya, ada 4 tadi ya. Kemudian solusinya ditambah itu ya? ada investigasi dan itu sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Jadi tadi ada miss ya menurut saya, tapi tidak ada perdebatan yang keras menurut saya. Tidak seperti Mas Anies dengan Pak Prabowo. Debatnya cukup keras tadi. Tapi yang tadi itu saya kira Pak Teguh saya kira setuju ya. Tidak ada hal yang memperuncing itulah Mas Anies. Penjelasan Mas Ganjar kurang ditangkap secara utuh gitu ya. Kalau soal sikap Pak Ganjar harus sampaikan, saya tidak abu-abu dan tidak ragu-ragu. Menegakkan hukum itu jangan ragu-ragu, jangan abu-abu, hitam atau putih. Nah, itu nggak ada tengah-tengah abu-abu itu. Udah disampaikan oleh Pak Ganjar ya. Saya kira itu tadi hanya sedikit miss lah menurut saya. Saya kira sama yang disampaikan oleh Pak Anies dengan Pak Ganjar dalam kaitan dengan Kanjuruhan dan kilometer 50. Dan dalam posisi sekarang kan Mas Ganjar tidak pada posisi, kan dia Gubernur Jawa Tengah. Gitu. Saya kira itu. Kalau Mas Teguh juga lihat tidak ada perbedaan substansi. Iya, kalau saya melihat malah itu seperti 2 aktivis mahasiswa berdiskusi, exchange of mind gitu, concern masing-masing, dan ternyata di situ ada kesepamahaman di dalam menyikapi persoalan yang sangat pelik terkait dengan persoalan penegakan hukum dan juga persoalan hak asasi manusia. Jadi dua-duanya secara tegas menyampaikan komitmennya terhadap upaya untuk menegakkan hukum. Bukan kemudian melarikan persoalan yang sangat serius tersebut kepada, ya serahkan saja kepada publik nanti yang akan memilih pada tanggal 14. Tidak seperti itu. Karena persoalannya memang jelas ada dan itu harus diselesaikan. Tidak boleh itu menjadi residu di dalam perjalanan kita. Karena itu akan terus mengganjal. Bisakah kita berempati terhadap para korban misalkan kilometer 50, para korban Kanjuruhan gitu. Terus kemudian kita sekarang berpesta pora seolah-olah itu tidak ada masalah. Kemudian kita dengan hebatnya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Menurut saya kita tidak bertanggung jawab.
kita raja tega lah kalau kita terus kemudian membiarkan persoalan yang sangat serius itu selesai begitu saja dan tidak diselesaikan secara adil, tidak melalui mekanisme hukum. Itu sebenarnya komitmen yang ingin ditegaskan oleh calon Presiden Anies Baswedan bahwa hukum harus menjadi panglima di negeri ini. Bukan selera, bukan kekuasaan, tetapi adalah benar-benar rule of law, tegakkan hukum. Oke, Gitu, kalau Mas Rizal juga, saya tadi ada juga yang tertarik soal Pak Prabowo dan Mas Anies sempat ada saling sindir soal peran oposisi. Pak Prabowo bilang bahwa Mas Anies ini jadi gubernur diusung oleh Pak Prabowo yang oposisi. Saya kira itu lebih menarik itu. Silakan Bapak Rizal. Dengan Pak Prabowo ini. Ya enggak, tadi sepanjang yang saya cermati dari penyampaian tadi, itu kaitannya dengan soal demokrasi di Indonesia. Ya. Jadi tadi pasangan 01 menyampaikan kondisi sekarang seolah-olah demokrasi itu dalam suasana yang gelap gulita. Nah sebetulnya kalau misalnya di Indonesia sedang tidak ada demokrasi sekarang, tidak mungkin ada pilpres yang sedang berlangsung ini. Nah itu jadi konteksnya itu saya kira tadi yang saya tangkap ya. Dan mohon maaf Mas Rizal, menurut saya terminologi gelap gulita itu agak berlebihan. Dengan segala hormat saya harus sampaikan karena yang disampaikan adalah bahwa Indonesia hari ini tidak baik-baik saja. Yang tadi ditegaskan oleh Mas Anies dalam kaitan misalkan bahwa Pak Prabowo mengatakan kalau tidak ada demokrasi Anda tidak bisa menjadi gubernur. Bukan begitu. Hari ini kita melihat bahwa memang ada produk-produk hukum misalkan yang kemudian tidak dikritisi oleh para wakil rakyat di parlemen. Sehingga prinsip demokrasi di mana ada check and balances itu tidak terjadi. Kita harus berbesar hati mengakui dengan segala hormat Mas Johan Budi, teman-teman di parlemen karena sekarang Pak Jokowi berhasil mengkonsolidasi dukungan hampir sampai 80%, sehingga kemudian praktis tidak ada daya kritis dari parlemen ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan keputusan-keputusan politik yang itu sebenarnya merugikan rakyat, kemudian dikritisi. Sebutkan saja misalkan undang-undang Omnibus Law, ya kan? Itu dikritisi oleh masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Kan praktis itu berjalan begitu saja. Undang-undang pemberantasan KPK, mohon maaf, undang-undang revisi undang-undang KPK, yang memang kemudian hasilnya agak memberantas KPK. Ya, inilah yang menurut saya ingin ditekankan oleh Mas Anies bahwa check and balance itu harus ada. Oke, nah ini Mas Johan bisa jawab soal ini. Tadi karena parlemen disebut, saya anggota parlemen dan Mas Teguh juga pernah jadi anggota parlemen. Nah, tentu bisa merasakan ya karena dia dulu juga anggota parlemen. Ya, memang koalisi sekarang Presiden Jokowi itu juga kami di PDI Perjuangan juga masuk dalam koalisi Pak Presiden Jokowi ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Teguh membuat undang-undang itu antara Presiden dan DPR itu kalau DPR-nya nggak mau ya nggak bisa, Presidennya nggak mau juga nggak bisa. Jadi tadi di awal Rizka kan sudah saya sampaikan ini kan janji-janji ya. Jadi Mas Anies juga bicara soal etika ya yang penting. Mas Anies pernah jadi gubernur DKI, pernah juga jadi menteri Pak Jokowi. Tiga itu, apakah dia melaksanakan etika itu enggak gitu? Ya itu biar publik yang ini ya. Jadi sekali lagi kita gampang karena belum presiden ya bicara mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan saat ini. Sekali lagi PD Perjuangan sampai hari ini masih menjadi bagian ya dari pemerintahan Pak Jokowi karena salah satunya adalah menteri-menteri Pak Jokowi adalah menterinya dari PDI Perjuangan juga. Mas Teguh mau nanggepin. Singkat saja, apa yang terjadi di Jakarta selama Mas Anies memimpin sebagai gubernur sebenarnya adalah hal yang real betul. Bagaimana beliau tidak mematikan check and balances. Teman-teman PDI Perjuangan, teman-teman PSI sangat kritis terhadap Mas Anies selama menjadi gubernur. Dan kita lihat Mas Anies tidak kemudian melakukan konsolidasi untuk kemudian agar check and balances itu tetap terjadi gitu. Jadi beliau juga sudah menjalankan itu, rekam jejaknya menyatakan itu, dan kita tetap berharap bahwa satu hal yang paling penting ya, bahwa tugas parlemen tentu saja dan juga eksekutif, presiden dan wakil presiden bersama menteri itu dipilihkan untuk mengurus rakyat. Nah, ketika ada persoalan, ada undang-undang, ada keputusan politik yang malah merugikan rakyat,
lantas siapa yang harus mengingatkan? Kalau kemudian teman-teman yang dimohon untuk atau istilahnya dipilih untuk kemudian mengurus kepentingan rakyat, malah kemudian bersama-sama istilahnya berkomplot nih gitu kan. Kalau kemudian antara direksi eksekutif nih dengan komisaris berkomplot, lupa memikirkan kepentingan major shareholder, pemegang saham utama adalah rakyat, ya maka berbahaya sekali. Esensi demokrasi kemudian menjadi hilang. Mas Rizal, ya tadi disebut-sebut soal checks and balance. Kan di paslon 01 ini juga ada 2 partai yang bergabung di pemerintahan. Dan di parlemen juga menyetujui beberapa undang-undang yang tadi termasuk yang disebut. Jadi saya juga agak bingung ini kalau misalnya ada pembedaan soal checks and balance yang harus ditegakkan tapi sebetulnya juga ada di dalam. Bagaimana itu? Ya, saya menambahkan Mas Rizal tadi ya. Jadi koalisi Pak Jokowi sekarang itu adalah sebagian dari koalisi itu pendukung dari calon nomor 1, ya, baik presiden maupun cawapresnya. Itu masih ada di dalam koalisi. Saya juga bingung sama dengan ini kalau seolah-olah mengkritisi padahal dia bagian dari situ. Kalau mau fair ya, kalau bahwa pemerintahan yang sekarang cabut dong. Jadi dari itu bahwa benar-benar perubahan yang diusung kan, perubahan yang pure. Jadi pull out dari situ. Tapi kan yang terjadi kan enggak. PKB masih ada di situ. Oke, saya minta suara tengah dulu dari panelis, Mas Umam. Ya, makasih. Terkait dengan konteks demokrasi, memang ada semacam kegamangan yang cukup serius. Kalau misal dari yang disampaikan oleh 01 tadi, yang disampaikan oleh Mas Anies, saya pikir assessment-nya cukup confirm, justified. Saya pikir itu sesuai dengan assessment berbagai lembaga, dari luar negeri, international TI misalnya, Transparency International, EIU, kemudian ENU dan lain sebagainya. Peneliti-peneliti dalam negeri juga sama, ada democratic regression, kemunduran demokrasi, indikatornya real. Tetapi kalau misal kemudian bicara tadi check and balances dalam konteks pemerintahan, memang ada semacam oposisi hermaprodit di dalam demokrasi kita. Rasanya oposisi, tapi faktanya memang ada dalam pemerintahan. Dan itu tidak mudah menghadirkan sebuah check and balances yang real, itu tidak mudah. Dan kalau misal kita cermati, oposisi ini oposisi dadakan. Termasuk misalnya 03. Ini 03 dari tadi Pak Budi nih, Pak Johan pinter ngeles sekali. Misalnya yang disampaikan oleh Mas Ganjar ya. Mas Ganjar mencoba untuk menghadirkan narasi kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Terutama dalam konteks penegakan hukum, termasuk juga demokrasi. Tapi kalau misal kita trace back sekali lagi, sebenarnya narasi kritis itu praktis. Baru muncul pasca tanggal 25 Oktober kemarin, tepatnya pasca Gibran dideklarasikan oleh kubu Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Artinya apa? Mungkin pertanyaan sederhana, where have you been? Kemarin kemana saja? Karena bagaimanapun juga, kalau misal kita bicara tentang konteks kemunduran demokrasi, di akhir 2017, di akhir 2018, menjelang 2019, tulisan-tulisan tentang democratic regression di Indonesia sudah cukup banyak. Waktu itu banyak yang mengkritisi tulisan dari Pak Fedi Hadis, Thomas Power, teman-teman dari Australia ya. Di Indonesia sudah muncul, tetapi belum begitu kuat. Tetapi waktu itu mencoba untuk diserang balik. Per hari ini, semua yang dulu menjadi frontliner, defender, bicara semua tentang democratic regression. Pertanyaannya sama, where have you been? Kemana aja kemarin? Rasanya oposisi yang hermaprodit itu menjadi tidak relevan. Nah, disinilah yang kemudian harus kita lihat sekali lagi. Bagaimana kemudian kita meletakkan check and balances yang substantif betul-betul. Karena bagaimanapun juga tadi misalnya undang-undang yang disebut Mas Teguh Juwarno, undang-undang pemberantasan KPK, memang betul-betul memberantas KPK itu. Dan itu adalah undang-undang yang di-approve, disetujui oleh semua partai di dalam parlemen. Tidak ada yang tidak. Jadi kalau misal kemudian Mas Johan Budi di sini sebagai ordal dulu ya, orang dalam di KPK, tentu bisa paham betul bagaimana impact terhadap penghancuran KPK. Bahkan sekarang bukan hanya institusinya, marwah KPK pun juga sudah kemudian tercabik-cabik di sana. Padahal ini adalah sebuah etalase terbesar di dalam konteks pemberantasan korupsi yang menjadi pilar dari demokrasi, pernah mendapatkan approval dan juga penghargaan dari internasional, tapi faktanya nothing di sana. Catatan dari Mbak Sadiah?
Ya, dengan demikian kita sebagai rakyat gitu ya hanya harus puas dengan kita kan bukan anak kecil. Jadi kayak ya udahlah tahu sama tahu gitu kan. Ini saya kira bukan yang kita inginkan juga gitu ya ketika dibilang ya udahlah kita bukan anak kecil gitu. Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan seperti itu, ya udahlah kita bukan anak kecil atau biarkan rakyat yang menilai gitu. Kalau bahasa anak sekarang nih ngomong bahasa anak muda ya, ngomong bahasa anak sekarang itu gaslighting namanya. Jadi ketika kita menyampaikan kritik, kemudian kritik tersebut dibalikkan. Lah kamu kok nggak protes dengan keadaan ketika kita menyampaikan kerasahan terhadap satu situasi gitu ya. Kemudian dibalikkan kepada kita, loh kamu kok nggak protes? Ya silahkan dong kamu protes ya gitu. Makanya terserah rakyat, silahkan dong kamu protes. Nah sedangkan iklim untuk memastikan bahwa kritik itu terjadi gitu ya. Kita tahu kondisinya seperti apa kan, kita bukan anak kecil gitu. Beberapa hal terkait dengan demokrasi yang menurut saya menjadi missed opportunity ketika tidak dibahas, terobosan-terobosan yang akan membuat mudah-mudahan jadi makin sehat gitu ya. 20% threshold yang sempat didiskusikan, itu rasanya penting tuh dibawa oleh capres-cawapres untuk memikirkan solusinya ke depan agar sungguh-sungguh nih banyak tokoh-tokoh baru yang mungkin di masa depan bisa muncul. Kita selain catat itu dulu. Syarat mendirikan parpol yang harus sedemikian dan 30% perempuan yang sampai keterwakilan perempuan itu ya tadi. Itu jadi PR dan bicara soal apa yang disampaikan para calon presiden tadi di debat, kita akan lihat bagaimana apakah sudah sesuai dengan fakta, gagasan-gagasan yang disampaikan tadi. Kita akan bahas di Cek Fakta bersama rekan saya My Sister Tarigan usai jeda, tetap di Pasca Debat Pertama.